selesai mengadakan acara-acara seremonial untuk memperingati hari ulang tahun Republik ini. Namun dari masa ke masa kadang-kadang nilai peringatan itu semakin jauh dari yang seharusnya. Lebih banyak nyanyian, lebih banyak joget-jogetan, bahkan di parlemen atau di lembaga-lembaga negara juga sudah ikut-ikutan acara seperti itu. Maka pada khutbah ini ingin kami ajak kita semua meningkatkan ketakwaan serta keimanan lewat momentum 17-an. Dalam sejarah kan sudah disampaikan bahwa tanggal 15 Agustus di tahun 45 Jepang sudah menyerah karena daerah mereka dibom, daerah Hiroshima dan juga daerah Nagasaki. Tanggal 16 para pendiri negara ini sudah bermusyawarah harus diumumkan, diproklamasikan kemerdekaan. Namun oleh sebahagian orang berpendapat menunda pada esok paginya, esok harinya, yaitu tertanggal 17 Agustus tahun 45. Kenapa dengan angka 17 ditunggu? Mungkin karena Insinyur Soekarno adalah seorang insinyur. Dia paham dalam ilmu matematika. Angka 17 adalah angka yang betul-betul menjadi kajian khusus bagi mereka yang mempelajari matematika. Tapi kami ingin ajak kita tentang firman Allah pada surah ke-17 ayat yang ke-8. Apakah ini secara kebetulan atau memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendesain negara kita ini dengan konsep-konsep Quran? Firman Allah pada surah ke-17 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tanggal 17 bulan ke-8, kalau kita lihat pada Quran surah ke-17 ayat yang ke-8, di situ Allah menyampaikan mudah-mudahan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Artinya rahmat Allah ini dilimpahkan kepada manusia bagi yang betul-betul berjuang di jalannya. Tapi kalau kembali melakukan kejahatan, Allah azab kembali. Dan kata ini juga merupakan kata yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Tuhan. Maksudnya rahmat itu Allah yang berikan, bukan karena perjuangan bangsa ini, bukan karena perlawanan, karena kita serba terbatas saat itu. Alat perang kita tidak memadai, personilnya tidak canggih. Memang kalau bukan rahmat Tuhan, rahmat Allah, kemerdekaan ini mungkin belum pernah kita dapati. Lalu kalau mencari rahmat Allah itu dalam hal mengisi kemerdekaan ini, harus kita ingat ada 17 yang lain yang harus kita perhatikan. Pertama, dalam tubuh manusia ini terkandung dari 17 unsur hara, atau yang kita dapati dari daging, dari tanaman, sayuran, buah-buahan, itu bersumber dari 17 makhluk hidup. Dan juga mengambil dari saripati tanah yang tersedia di dalam tanah, juga unsur skala mikro dan makro atau unsur hara. Ada yang disebut dengan nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, klorida, zinc, mangan, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun yang penting itu adalah skala makro, atau dia butuh asupan makanan yang banyak.
Kalau kurang, maka kita beli di toko pertanian. Kita beli nitrogen, fosfor dan kalium. Kita sebut dengan singkatan pupuk NPK. N-nya nitrogen, P-nya fosfor, K-nya kalium. Atau kalau kurang, kita beli klorida, atau yang disebut dengan CN, atau ditambah dengan K yang disebut dengan kalsium. Ada lagi ZA, dan juga ada pupuk pertanian yang beraneka di toko-toko pupuk. Dan pada hakikatnya ini sudah terhampar Allah sediakan dalam tanah, lalu dimakan oleh tanaman, dimakan oleh sayuran, buah-buahan, dan sayur buah ini juga kita makan pindah dalam tubuh manusia. Hewan juga sama, dimakan ayam, dimakan itik, ikan, kambing, lembu, sapi, lalu kita sembelih, kita makan. Makhluk Allah itu pindah dalam tubuh manusia. Kalau ruh ini sudah dicabut kembali ke hadirat Allah, maka tubuh kita akan kembali menemui saudara-saudaranya 17 unsur hara itu. Nitrogen dalam tubuh kita kembali ke tanah dengan nitrogen yang naik. Fosfor dalam tubuh kita kembali ke tanah bergabung dengan fosfor yang naik. Jadi Quran sudah mengajar, Allah sudah ingatkan kita, dalam tubuh manusia ada 17 unsur hara yang diambil dari makanan-makanan kita yang bersumber dari tanah. Tanah itu Allah yang sediakan. Maka 17 dalam tubuh manusia ini dia membutuhkan zikir kepada Allah. Waktu tanaman itu tumbuh di atas tanah, dia bertasbih, dia berzikir kepada Allah. Kita panen atau dipanen si petani, dijual di pasar, kita beli, dimasak oleh istri kita makan. Menyesal tanaman, buah-buahan dan juga daging itu dalam tubuh kita, ternyata manusia tidak membawanya sholat, tidak membawanya berzikir kepada Allah. Dan pada akhirnya mereka mengamuk dalam tubuh manusia yang kita sebut dengan penyakit, yang kita sebut dengan gejala penyakit atau sesuatu yang salah dalam tubuh kita. Quran hanya simpel mengajarkan wa ja'alna jahannama lil kafirina hasir. Kami jadikan jahannam itu penjara bagi orang-orang kafir. Dia akan terkurung dalam tubuh kita, tidak bisa berkembang, dia tidak bisa menyesuaikan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena zikir itu tidak dipenuhi. Maksudnya sholat tidak kita kerjakan, ibadah tidak tinggalkan. 17 unsur hara dalam tubuh manusia itu akan memberontak. Sebab itulah banyak penyakit yang mendatangi pada tubuh kita, itu akibat dosa kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Maka untuk itu, obatilah sumber penyakitnya. Kalau teori barat mengajarkan pada kita mengobati penyakit dengan bahan-bahan kimia, kalau Islam seperti Ibnu Sina dan juga ulama-ulama kesehatan lainnya mengajarkan yang harus diobati adalah sumber penyakitnya, yaitu hati yang kotor karena dibalut dengan titik-titik hitam maksiat dan dosa. Karena tubuhnya dibalut dengan dosa atau sesuatu yang haram, hanya sholat yang bisa menanggalkan dan menggugurkan itu. Kalau semakin lama kita bergelimang dosa dan maksiat, tentu tidak cukup dengan 2 rakaat. Sementara kita sudah berdosa, hati kita dibalut dengan tinta hitam dosa itu sudah puluhan tahun, tentu lebih dari itu kita juga harus beribadah. Maka jangan kita mengharapkan seperti membalikkan telapak tangan, baru sehari 2 hari dia sholat, dia berharap menjadi orang yang bersih, padahal sudah puluhan tahun kita meninggalkan ibadah dan kewajiban itu. Jadi intinya 17 Agustus itu harus kita sadari, 17 unsur dalam tubuh manusia mengharapkan 17 rakaat, 2 subuh, 4 subuh, 4 asar, 3 maghrib, lalu 4 isya. Kalau ingin cepat bersih, maka tambahi kembalian disusul dengan sholat sunat yang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Lalu yang kedua, 17 anggota tubuh kita ini juga berharap dibawa beribadah di hadapan Allah. Karena dalam tubuh kita ada 17 unsur hara tadi.
dan 17 anggota tubuh kita juga harus dibawa menghadap kepada Allah, yang terkumpul mulai dari istinja, kita membasuh atau mencuci, membersihkan kemaluan, lalu kita berwudu, ada anggota badan kita yang dibasuh pada gerakan wudu, lalu dalam sholat ada anggota tubuh kita yang harus digerakkan dalam sholat. Total keseluruhannya adalah 17. Telapak kaki, lalu lutut dan telapak kaki kita berdiri tegak lurus, lutut kita diperlukan untuk sujud, kaki kanan dan kaki kiri dalam berwudu harus kita basuh, kemaluan kita bersihkan waktu beristinja, naik ke atas kita punya hati adalah tempat kita untuk berniat, kemudian kita punya pergelangan tangan harus dibasuh dalam berwudu dan harus diletakkan pada waktu sujud, kemudian siku adalah batasan untuk membasuh tangan pada berwudu, lalu tangan kanan dan tangan kiri tetap kita basuh ini di dalam berwudu, lalu pindah lagi ke atas, kita punya mulut, baca-bacaan dalam sholat harus kita baca, harus digerakkan, lalu ada di atasnya hidung, kita masukkan air ke hidung waktu berwudu, berkumur-kumur masukkan air ke mulut waktu berwudu, lalu ke mata, tak boleh menutup mata ketika kita sholat, dan juga tak boleh menutup mata di saat kita membasuh muka waktu berwudu. Lalu pindah ke atas, ada jidat kening, kening kita ini harus menempel di tempat kita sujud, tidak sah sujud seseorang yang tidak menempelkan keningnya. Baru ada telinga yang harus kita basuh di dalam anggota wudu yang harus kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah seluruh kepala kita yang disapu pada sapuan, menyapu kepala pada waktu kita berwudu, yang kalau kita hitung-hitung keseluruhan 17 anggota tubuh ini menuntut seseorang agar dibawa menghadap ke hadapan Allah. Kalau tidak kita penuhi, maka jadilah badan meriang atau jadilah badan kotor, dibalut dosa dan maksiat. Orang berislam, orang beriman pasti masuk surga, tapi karena sudah meninggalkan kewajiban sholat, tidak mengingat Allah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, tentu kotoran itu harus dibakar. Di dunia cara membakarnya dengan musibah, dengan ujian, dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Kalau masih kotor, nanti di alam kubur dan harus dibersihkan. Masih banyak kotoran yang melekat dalam tubuh kita ini, tentu di neraka harus dibersihkan, baru dipersilakan memasuki surga yang Allah janjikan. Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ingin hidup bahagia, tenang, senang bersama dengan ridho Allah, maka makanlah yang halal. Semoga 17 unsur hara dalam tubuhku tadi, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, klorida, zinc, mangan, dan juga 17 yang lain ini bersyukur karena diberi makanan yang halal, dan bahwa dia beribadah ke hadapan Allah, karena 17 anggota tubuh kita ini juga berharap dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan menerima balasan di dunia, terlebih-lebih balasan yang lebih dahsyat nantinya di negeri akhirat, yaitu neraka yang Allah sediakan bagi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya. Demikianlah firman